Jadi kalau peci Anda tidak cukup dengan kepala, jangan dipotong kepalanya. Cari ukuran peci yang sesuai. Ini poinnya. Nah sekarang ini banyak sekali orang yang salah belajar tentang Islam, sehingga keluar perilaku yang tidak baik, yang disalahkan Islamnya. Celakanya dibangun opini dengan kalimat Islamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, cuma cara bacanya seperti apa? Karena banyak orang baca itu pun tidak mendapatkan hasil yang diinginkan. Maka terakhir, cara berzikir seperti yang digambarkan dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, ini bagian terakhir. Setelah itu kita jeda sebentar, kita diskusi kalau ada yang mau ditanyakan. Kemudian nanti kita urutkan selanjutnya kemana amalan-amalan berikutnya. Terakhir, teman-teman masih ingat apa itu zikir? Amalan yang menjadikan kita ingat kepada Allah. Sekarang gini, poinnya ingat Allah. Jadi istighfar bagian dari zikir. Jadi saat istighfar pun fungsi zikirnya pakai. Istighfar dengan ingat Allah. Ini bukan cuma diucapkan di lisan. Astagfirullah, astagfirullah. Jangankan antum, beo pun bisa. Ajarin beo antum di rumah. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Bisa. Anak antum ajarin. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Jangankan habis sholat, ada anak mau disuntik istighfar. Astagfirullahaladzim ya Allah, astagfirullahaladzim ya Allah. Ampuni aku ya Allah. Buka YouTube, ada. Ya. Jadi anak-anak tuh unik pokoknya. Apa yang diajarin, itu yang dia tangkap. Diajarin tayo, dia sebut tayo. Oh tayo, oh tayo. Nih. Rambo, Karpoli, Embers, macam-macam. Ya. Jadi luar biasa. Kembali ke sini. Jadi kalau kita ingin bacakan ini, maka fungsi zikirnya pakai ingat Allah. Nah, kalau kita ingin gunakan istighfar dengan mengingat Allah, bagaimana cara Allah meminta kita membaca istighfar itu? Itu yang kita keluarkan. Di Quran surah keempat An-Nisa ayat 17 sampai 18. Quran surah 4 ayat 17 sampai 18. Ini caranya. Kalau ini nggak dipakai, jangan harap mendapatkan apa yang tadi diinginkan. Innamat taubatu 'ala Allahi lilladzina ya'maluna su'an bijahalatin thumma yatubuna min qarib. Sungguh taubat yang hanya diterima oleh Allah itu. Jadi di sini ternyata berzikir dengan istighfar disandingkan dengan kalimat taubat. Tadi masih ingat nggak? Istighfar itu kan meminta apa? Ampunan. Kalau minta ampun lawannya berarti punya apa? Salah, punya dosa kan? Baik. Dosa itu perbuatan baik atau buruk? Buruk. Buruk itu bahasa Arabnya su. Su itu buruk. Ya. Innamat taubatu 'ala Allah lilladzina ya'maluna su'an. Sungguh ada orang pernah berbuat dosa, su, perbuatan buruk. Kita ingin itu dihilangkan. Maka cara menghilangkan perbuatan dosa su tadi dengan berzikir. Ternyata zikirnya oleh Al-Quran disebut taubat namanya. Ini istighfar itu taubat. Dosa perbuatan salah. Kalau ingin digugurkan, minta ampun. Minta ampun bahasa Arabnya istighfar. Ketika akan minta ampun bahasa Qurannya disebut taubat. Apa itu taubat? Kembali kepada jalan yang benar. Bagaimana caranya? 3. 1, mengakui kesalahan yang dilakukan dalam bertobat itu. Jadi kalau sedang istighfar, sambil diingat dosanya apa. Jadi bukan cuma disebutkan di lisan astagfirullah, tapi dosanya nggak kebayang. Catat dulu, inventarisir dulu. Misal, Anda ingin istighfarnya dosa mata, ingat apa yang salah dengan mata. Pernah menatap tajam pada pasangan Anda? Pernah menatap tajam pada anak-anak Anda walaupun mereka tanpa salah? Kalau ada anak di bawah balik berbuat salah, jangan langsung dimarahi. Mungkin perilaku bapak ibunya yang salah. Kalau anak Anda sulit ke masjid, jangan dibentak. Mungkin dia melihat bapaknya yang dulu nggak pernah ke masjid. Anak itu cuma mengoleksi apa yang dia lihat, apa yang dia dengar. Jadi kalau dia berbuat keliru, jangan disalahkan dulu. Istighfar dulu. Saya salah ya Allah.
catat dulu. Jadi ketika Anda ingin Rabbana zalamna anfusana, anfus diri kita, anfus. Dari ujung kepala sampai ujung kaki. Apa yang salah di mata? Apa yang salah di lisan? Ingat ibu Anda, ayah Anda. Mungkin pekerjaan yang sulit itu bukan karena Anda kurang hebat, belum selesai dengan orang tua. Ada yang salah. Anda kebayang nggak? Anak muslim, ibu belum muslim, bapak masih non muslim, masih diminta oleh Quran berbuat baik pada orang tuanya. Jikalaupun ada anak masuk Islam, bapak ibunya belum, itu masih diminta oleh Allah dalam urusan dunia, sayangi mereka. Dapat pekerjaan, dapat gaji, bagi mereka. Kirim makanan, kirim hadiah. Sakit, beri, carikan rumah sakit terbaik. Berikan pelayanan yang paling bagus. Even mereka non muslim. Dan minta dalam keheningan malam supaya diberi hidayah. Minta. Sekarang yang non muslim saja diminta kita berbuat baik, apalagi yang muslim. Sana berkata, masih mungkin itu yang menghambat pekerjaan itu belum berlangsung sempurna. Dengan pasangan hidup, suami ke istri, istri ke suami, ke anak, ke tetangga, itu aja dulu. Jadi begitu Anda datang istighfar, astagfirullah, ingat-ingat dosanya apa? Ingat-ingat. Itu poinnya. Jadi satu itu dulu, ditaubat, mengakui kesalahan. Yang kedua, menyesal. Nyesal. Kenapa saya mesti melakukan itu? Biasanya gini, biasanya kalau kita sedang nggak stabil terus marah, hati kita tuh berkata, padahal tadi nggak harus marah gitu. Kenapa saya harus seperti itu? Itu lawamah namanya. Kenapa saya harus bentak anak saya? Kenapa saya harus bentak istri saya? Kenapa harus bersikap begitu pada pasangan saya, pada suami saya? Setelah itu Anda akan merasa salah. Ya Allah, salah saya. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Nah, bacaan istighfar disertai zikir dengan kalimat taubat ini, itu yang akan menghunjam kepada jiwa. Sehingga akan terasa energinya beda, alirannya lain. Dan sentuhan ke arusnya akan berbeda. Dibanding Anda hanya sekedar mengatakan astagfirullah, astagfirullah, Rabbana zalamna, enggak ada getarannya. Tidak. Karena itu, begitu Anda merasakan, mengatakan, mengakuinya, menyesalinya. Kata para ulama, bayangkan kalau Anda masih merasa mengerjakan itu, bayangkan seketika diwafatkan. Sesali itu, terakhir mengganti itu dengan perbuatan yang lebih baik. Ganti dengan yang baik. Akui, sesali, ganti dengan yang baik. Karena itu di Quran itu ketika ada kata taubat selalu diiringi setelahnya umumnya dengan kata aslah. Faman taba wa aslaha. Ya, taba wa aslaha wa aslaha. Orang taubat yang benar itu yang mampu mengganti perbuatan buruknya dengan yang lebih baik. Di setelah istighfar, lisannya nggak kasar lagi. Alih-alih mencela, sekarang jadi kata-kata yang mulia, kata-kata cinta yang keluar. Dengan teman-teman juga begitu, mata jadi baik, telinga jadi baik sampai ke ujung kaki. Itulah tobat yang benar. Jadi kalau esensi istighfar kita mau benar, ini teman-teman gini ya, kalau ini dipraktekkan satu aja, jadi orang baik kita. Satu aja, jadi orang baik. Lalu apa yang kurang baik dalam Islam? Enggak ada, Pak. Makanya jangan sembarangan menyebut Islam. Ini sekarang banyak di luar orang bikin isu tentang Islam, cuman salah. Cara berpikirnya keliru. Sekarang kan yang disebutkan Islam semua, Islam radikal. Jadi angin membangun persepsi Islamnya memang radikal. Kalau ada yang radikal, bukan Islamnya, Muslimnya yang keliru, orangnya. Dan logika berkata begini, ini hukum logika di ilmu mantik, ilmu logika. Ini ada A misalnya, satu ajaran. Diajarkan di 1, 2, 3, 4. Ajaran di 1 jadi baik, 2 baik, 3 baik, 4 tidak baik. Maka jangan langsung disalahkan A-nya. Dilihat mungkin ini yang salah belajarnya. Jadi kalau peci Anda tidak cukup dengan kepala, jangan dipotong kepalanya. Cari ukuran peci yang sesuai. Ini poinnya. Nah sekarang ini banyak sekali orang yang salah belajar tentang Islam, sehingga keluar perilaku yang tidak baik, yang disalahkan Islamnya. Celakanya dibangun opini dengan kalimat Islamnya. ISIS misalnya, ISIS itu kan disebutkan Islamnya, Islamis, sehingga seakan-akan Islamnya buruk. Saya kemarin membuat statement begini, ya, tak kenal maka ta'aruf, bukan tak sayang, ya, ta'aruf. Jadi tidak selalu kenal mesti sayang. Ya, Anda kenal dengan istri tetangga kan tidak harus sayang, ya? Kenal ya kenal saja, tak kenal maka ta'aruf. Kenalan kan? Anda tak tahu Senayan, datang ke Senayan kan? Anda tak tahu Aviara, datang ke sini.
Anda tak tahu Ustadz Fulan, datangi, dengar, lihat. Anda tak tahu Islam, masuk aja dulu. Ya masuk aja dulu ke Islam. Masuk aja, lihat. Terus ikutin sholat, ikut baca Al-Quran, ikut belajar puasa. Yakin saya, begitu masuk gak akan keluar. Kalau benar belajarnya. Kalau belum siap masuk dengan pintu syahadat, lewat belajar dengan pintu sholat. Ikut-ikutan dulu pakai jilbab, ikut-ikutan ikut sholat, merasakan kenikmatannya, ikut puasa dulu. Begitu siap, masuk lewat pintu syahadatnya. Enggak siap, enggak dipaksa. Indah semuanya. Tuh, ini poinnya. Jelas ya? Oke, jadi saya ingin apa yang kita lakukan itu punya makna. Saya senang paham. Saya tidak senang hafalan. Anda menghafal tapi nggak ngerti itu. Sama dengan sindiran Al-Quran. Banyak orang sekarang sholat menghafal tapi nggak paham yang dibaca. Coba jujur, saya sering katakan kalimat ini. Dari sekian ribu kita ruku dan sujud, sekian kali sholat, berapa persen yang kita pahami dari semua bacaan sholat itu? Ya, bagaimana bisa khusyuk kalau nggak ngerti yang diungkapkan? Oke, kita berhenti sampai sini. Jadi zikir yang pertama istighfar, yang kedua dihapus oleh Tengku Wisnu, yang ketiga sampai yang keenam, tapi nanti ada rekaman. Nanti dari setelah itu apa yang kita bacakan? Nanti setelah itu kita urutkan supaya nanti jangan salah persepsi. Oh, kalau ada yang baru salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ternyata ngajak salaman, mungkin dia mempraktekkan yang ini. Nah, kalau dia belum tahu, nanti bagaimana caranya? Jangan yang belum tahu dimarahi, belum tahu itu diberitahu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Ya marah orang. Ya. Nanti kita lihat seperti apa gambarannya.